memulai ibadah, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji agungan namanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, pada hari ini kita mau sekolah Minggu. Kita mulai dengan pujian. Kita akan satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Dari terbit matahari sambil bangkit berdiri adik-adik. Puji
kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah keenam, jangan engkau membunuh. Dasatitah ketujuh, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dasatitah. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyikan hati-hati gunakan tanganmu, tapi sambil bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak ya. Hati-hati gunakan tanganmu.
persiapkan hati ke Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Duben. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Sebelum kita masuk firman Tuhan kita hari ini, kita mau sama-sama menyebutkan ayat hafalan kita minggu lalu. Terambil dari mana sih adik-adik ayat hafalan kita minggu lalu? Kita sebutkan bareng-bareng yuk. Terambil dalam Yohanes 15 ayat 12. Terambil dari mana? Yohanes 15 ayat 12. Kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke adik-adik, minggu lalu pembahasan kita tentang saling mengasihi.
kita sudah diajarkan bagaimana supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, untuk bisa saling mengasihi sesama kita manusia dan saling mengasihi juga terhadap ciptaan-ciptaan yang lainnya yang Tuhan telah ciptakan. Contohnya hewan, kita juga mengasihi hewan atau tumbuhan, itu kita juga harus saling mengasihi. Terutama kita juga harus mengasihi kepada siapa kita diciptakan, yaitu kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Oke adik-adik, pembahasan kita minggu ini temanya adalah untuk kemuliaan Allah. Bisa kita lihat ya temanya di samping ini terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Kita sama-sama buka yuk. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. 1 Korintus 10. Kita sama-sama buka ya adik-adik ya. Di perjanjian baru 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Oke. Kita baca ya. Ayat 31-nya Abang, 32-nya adik-adik, dan 33-nya kita baca secara bersama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Dari Abang dulu ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32-nya bisa adik-adik. 3, 2, 1. Oke, ayat 33-nya kita baca secara bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Oke adik-adik, tema kita tadi adalah untuk kemuliaan Allah. Oke, terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Ada yang tahu nggak sih adik-adik maksud dari firman Tuhan kita hari ini? Tadi dia bilang pada saat makan, di ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ternyata adik-adik di zaman sekarang ini kita sudah melupakan loh adik-adik untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Maksudnya gimana sih Bang? Kalau adik-adik bingung, nih contohnya seperti ini adik-adik. Ternyata di dalam Alkitab kita sudah diperintahkan adik-adik untuk melakukan segala sesuatu dari hidup kita, dalam hidup kita dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, itu lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Bagaimana caranya Bang untuk kemuliaan nama Allah? Contohnya seperti ini adik-adik. Ketika kita bangun tidur, apa yang pertama yang adik-adik lakukan? Ketika adik-adik bangun tidur, apa yang pertama kalian lakukan adik-adik? Apakah pegang HP? Atau langsung mandi karena terlambat? Atau cari makanan? Nah, ternyata itu semua bukan harus kita lakukan adik-adik ketika kita bangun tidur. Pertama-tama ketika kita bangun tidur, yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mengucap syukur untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Itu namanya memuliakan Allah. Seluruh kehidupan kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah adik-adik. Kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, itu contohnya untuk kemuliaan Allah adik-adik. Bukan langsung kita pegang HP,
bukan kita langsung mandi, bukan kita langsung cari makanan, tetapi hal yang perlu kita lakukan ketika kita bangun tidur adalah kita berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Itu yang terpenting adik-adik. Jangan kita pernah lupakan ya adik-adik. Setelah kita mandi, setelah kita bangun tidur kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan, baru kita mulai aktivitas kita. Kita mandi terus kita beresin tempat tidur, kita mau makan kita berdoa, jangan lupa berdoa. Terus kita mau belajar kita berdoa. Terus apalagi adik-adik kita harus berdoa. Kita melakukan aktivitas kita berdoa, kita mau keluar dari rumah kita berdoa. Berarti doa adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan pernah kita lupakan ya. Itu cara untuk memuliakan nama Allah. Terus bagaimana lagi sih adik-adik cara kita supaya kita bisa memuliakan nama Allah? Banyak adik-adik cara yang bisa kita lakukan supaya kita memuliakan nama Allah. Contohnya apa? Menaikkan puji-pujian. Contohnya kita menyanyikan lagu-lagu rohani misalnya. Kita bangun tidur, kita berdoa, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Contohnya kita nyanyi apa? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita naikkan terus adik-adik. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita memuliakan nama Allah dengan menaikkan puji-pujian adik-adik. Dari terbit matahari, terus apalagi banyak lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu yang bisa kita nyanyikan. Nah, itu adalah cara yang kedua kita memuliakan nama Allah. Kita harus ingat adik-adik, seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita sertakan Tuhan selalu adik-adik. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun adik-adik. Karena apa adik-adik? Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil kita bisa melakukannya dengan baik adik-adik. Karena yang kita butuhkan adalah Tuhan adik-adik dalam kehidupan kita. Semua kehidupan kita, semua perbuatan kita harus memuliakan nama Allah. Dalam belajar juga seperti itu adik-adik. Jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, itu namanya kita tidak percaya sama Tuhan adik-adik. Tetapi setiap dalam kita mau belajar, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku kepintaran supaya aku bisa menerima pelajaran dengan baik. Itu tandanya apa adik-adik? Kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya semua kehidupan kita diberkati oleh Tuhan adik-adik. Terus di ayat 1 Korintus 10 ayat 32 dibilang apa? Jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri adik-adik. Kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan apa yang kita perbuat, itu untuk kemuliaan nama Allah. Jadi jangan sampai kita dibilang nih, orang Kristen kok kelakuannya seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Kita mencontek. Itu namanya kita tidak memuliakan nama Allah adik-adik. Berarti kita malah menjelekkan Allah adik-adik. Wah, perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Seperti yang Tuhan mau. Terus apalagi kita suka cubit teman kita suka berantem,
kita suka ngatain teman kita, itu bukan mencerminkan memuliakan Allah adik-adik. Karena Tuhan nggak pernah mengajar kita seperti itu adik-adik. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, semua kehidupan kita, semua perbuatan kita harus mencerminkan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Supaya apa adik-adik? Melalui perbuatan kita juga kita bisa bersaksi loh adik-adik. Bersaksi contohnya seperti apa? Kita misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan sertai aku di dalam pelajaranku dan aku bisa melaluinya dengan baik. Akhirnya Tuhan akan memberikan kepintaran kepada adik-adik dan adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik mau. Nilai yang bagus, terus mendapatkan prestasi di dalam sekolah. Siapa yang mau? Nah, semua dari kita anak-anak kelas pratama pasti mau disertai atau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan kita, perbuatan kita juga harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus bersaksi dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita. Jadi, jangan sampai kita malah menjelekan nama Tuhan ya adik-adik. Dengan perbuatan kita suka ngatain teman kita suka berantem, itu tidak baik ya adik-adik. Itu tidak mencerminkan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita bisa baca dulu nih untuk ayat hafalan kita juga untuk minggu depan. Kita buka yuk sama-sama di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose perjanjian apa? Ada yang tahu nggak? Kolose 3 ayat 23. Ada yang udah dapet? Filipi Kolose. Ini ayatnya udah familiar ya adik-adik. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jelaskan adik-adik, ayat hafalan kita juga sudah mengatakan apapun yang kita perbuat itu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan aktivitas, dan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita lakukan untuk Tuhan. Itu tandanya kita sudah mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau memuliakan nama Allah, lakukannya itu dengan semua yang ada di dalam tubuh kita. Semua yang ada dalam perbuatan kita lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Allah mau dalam kehidupan kita adik-adik. Tadi apa aja? Hal-hal yang memuliakan nama Allah atau memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, bangun tidur kita berdoa. Setiap dalam kehidupan kita, setiap harinya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau melakukan aktivitas kita berdoa, sampai kita mau tidur kembali kita berdoa. Tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi apa? Kita naikkan puji-pujian adik-adik. Puji-pujian, kita sembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Jadi janganlah sering banyak kita malah menyanyikan lagu-lagu duniawi adik-adik. Kita sembah Tuhan, kita dengar lagu pujian rohani. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita kedamaian dalam hati kita. Kita disertai selalu dan kita ingat selalu kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Yang ketiga tadi apa? Dengan perbuatan juga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjelekan nama Tuhan dengan perbuatan kita tadi apa? Dengan menunjuk teman kita, atau kita dengan berkelahi, atau kita ngata-ngatain teman kita. Itu namanya menjelekan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, apalagi adik-adik yang perlu kita lakukan tadi? Kita bersaksi. Bersaksinya dengan apa?
tadi dengan kita lagu misalnya, kita rekam lagu walaupun suara kita anggap nggak bagus, tapi Tuhan tidak melihat itu. Yang penting lihat hati kita. Kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan misalnya. Terus teman-teman kita lihat, ih enak ya lagunya. Akhirnya apa? Kita bersaksi dengan lagu yang telah kita nyanyikan. Itu juga salah satu memuliakan nama Tuhan dengan cara bersaksi adik-adik. Ketika kita sudah bersaksi, berarti kehidupan kita juga menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa yang Tuhan telah ajarkan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Itu yang Tuhan mau ya adik-adik. Kita bisa menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan kita. Terus banyak hal lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya, membantu teman kita yang kesusahan, itu juga bisa memuliakan nama Tuhan. Terpancar kebaikan dan terpancar juga ternyata kita orangnya yang seperti yang diajarkan sama Tuhan, berbagi kepada sesama. Jadi orang bisa melihat, wah ternyata misalnya siapa ya, Bang Duben, orangnya suka berbagi nih. Benar ya, ternyata orang Kristen itu atau anak Tuhan itu karakternya suka berbagi. Terus orang-orang juga melihat perbuatan kita, akhirnya orang-orang mulai mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Itu jadi satu poin penting adik-adik. Kita bersaksi melalui perbuatan kita. Banyak hal lagi adik-adik yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah banyak ya yang tadi abang bagikan. Jadi adik-adik harus tetap ingat, di dalam seluruh kehidupan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi dibilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ingat, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita harus memuliakan nama Tuhan. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita ingat selalu, kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga terjadinya perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita adik-adik. Bukan hanya kita mendengarkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi yang Tuhan mau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita resapi dan kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita terjadi pendewasaan rohani adik-adik. Adik-adik juga semakin mengerti firman Tuhan, Tuhan pun semakin senang dan memberkati kita. Siapa mau diberkati Tuhan? Semua pasti kita mau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Oke, untuk aktivitasnya abang mau adik-adik nanti bikin di kertas atau nanti di update di Facebook atau Instastory atau Instagram, tulis perbuatan apa saja yang memuliakan nama Tuhan, minimal bikin 5. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus ya. Minimal 5 perbuatan apa saja yang memuliakan nama Tuhan, dilawankan dengan perbuatan apa saja yang tidak memuliakan nama Tuhan. 5 yang memuliakan nama Tuhan dan 5 lagi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik juga mengerti nih, oh berarti list-list ini yang tidak memuliakan nama Tuhan nih, tidak boleh adik-adik lakukan. Jadi adik-adik nanti paham nih, apa saja yang bisa adik-adik lakukan tadi yang memuliakan nama Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama Tuhan itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik, karena Tuhan tidak mau kita tidak memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, itu untuk aktivitasnya. Seperti biasa nanti kirim ke Bang Duben ya. Kalian tulis aja di buku catatan kalian yang biasa untuk sekolah minggu, ditulis di situ apa saja list-listnya dan apa saja yang tidak memuliakan nama Tuhan. Minimal 5 ya, tapi lebih banyak lebih bagus. Tadi kan sudah abang sebutkan di awal apa saja. Oke, kita mau tutup untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya, simpan semua. Kita mau bersatu di dalam doa. Sudah siap adik-adik? Oke. Kita mau bersatu dalam doa ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Kami telah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami diajarkan untuk selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami belajar Bapa dari kami bangun tidur sampai akan tidur kembali Bapa, ternyata kami harus untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami tidak melakukan hal tersebut. Biarkan melalui firman hari ini kami belajar dalam kehidupan kami selalu memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah belajar Tuhan apa-apa saja perilaku untuk memuliakan nama Tuhan dan apa-apa saja perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat pada kami supaya kami bisa belajar dan semakin belajar lagi sehingga terjadi perubahan dan kedewasaan iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman Tuhan pada hari ini. Biarkan firman Tuhan dalam hidup kami bisa semakin bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang ingatkan kami untuk melakukan aktivitas kami dan mengingat untuk menghafal ayat hafalan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap ingat ya adik-adik, kita andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Dan ingat adik-adik, kita masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Adik-adik pun kalau mau main, jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama saling menjaga adik-adik. Jangan lupa untuk cuci tangan setiap kita melakukan aktivitas. Misalnya contohnya kita lagi habis main, cuci tangan. Sebelum makan kita cuci tangan. Dan lebih baik lagi kita selalu cuci tangan. Sehingga tidak banyak virus atau tidak akan virus masuk ke dalam tubuh kita. Dan tetap gunakan masker. Sama kayak Bang Duben ya. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan semua kan? Kiranya firman Tuhan hari ini yang tadi didengarkan tentang untuk kemuliaan Tuhan kiranya kehidupan adik-adik itu dari belajar, dari makan dan minum dan semuanya itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan ya adik-adik. Kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian betapa hatiku.
sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, belajar, makan, minum, bersyukur itu semuanya ya Bapa untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kiranya juga ya Tuhan, berkati adik-adik ya Tuhan di dalam pembelajaran namanya ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan mereka ya Tuhan, agar mereka mampu Tuhan menerima materi yang diberikan oleh gurunya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya pulihkan ya Tuhan. Kiranya Engkau segera melakukan ya Bapa COVID-19 ya Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah terkena ya Tuhan. Kiranya mampukan mereka ya Tuhan. Kiranya kuatkan iman dan hati mereka ya Bapa, agar mereka mampu ya Tuhan untuk menjalani perawatan ya Bapa. Begitu juga dengan kakak dan abang sekolah ini ya Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati mereka juga ya Tuhan di dalam segala kehidupannya ya Bapa, dan mereka juga kesehatan ya Tuhan. Begitu juga dengan rombongan kami ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, agar mereka yang berupa mampu untuk menjaga kami ya Bapa. Inilah Tuhan doa kami ya Bapa. Kiranya berkati juga ya Tuhan pemerintahan kami Indonesia ya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kiranya Bapa, jangan hanya daripada ya Bapa, Kau berikan kepada mereka agar mereka mampu ya Tuhan menjalani tugasnya dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan, hamba kami anak-anak berdosa yang mengiringi segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami diberi menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.